الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة وليس على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ محمد الفضلي صاحب شرها إمام إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال sama basar wa dalilu ala sam'i wal basari, dan dalil atas wajibnya sifat sama dan basar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qaulu ta'ala innallaha sami'un basir. Dalilnya adalah dalil nakli, dalil syar'i. Dalilnya adalah berita Al-Qur'an. Artinya dalil yang paling kuat untuk mendalili sifat sama basar adalah dalil nakli dibandingkan dalil akli. Seperti kemarin sudah kita gambarkan, kita bisa tahu dengan jelas seseorang itu mendengar dan melihat kalau orangnya ngomong, saya lihat dan saya dengar. Tapi kalau orangnya nggak ngomong, kita hanya kira-kira. Taunya gimana kok dia melihat? Itu matanya lirak-lirik, itu kira-kira. Nah, kalau kita mau mengenal Allah, Allah itu melihat apa mendengar? Mendengar enggak apa atau melihat enggak? Kalau enggak ada berita syar'i, maka kira-kira. Oh, kalau Allah tidak melihat pasti buta. Paling begitu bisanya. Dari arah menegatifkannya, menegasikannya, atau melihat arah sebaliknya atau makna nafi. Kalau tidak punya sifat melihat, pasti punya sifat buta. Tapi ketika kita pakai dalil syar'i nyata jelas. Kenapa? Dari mana taunya Allah itu mendengar? Allahnya ngomong, saya mendengar, saya melihat. Jelas mana? Jelas dalil syar'i. Tapi kalau untuk mendalili kudrat, iradat, ilmu, hayat, tidak bisa pakai dalil syar'i. Lebih kuat pakai dalil akli. Jadi
Dalam pembahasan ilmu tauhid ini maka kita menggunakan dua arah pendalilan. Ada yang pakai dalil akli, ada yang pakai dalil syar'i. Jadi jangan terus, oh ini kan bicara tauhid terusnya akli terus, ya enggak. Atau ini dalilnya syar'i semua, ya enggak juga. Ada yang pakai akli atau dalil berpikir, ada yang pakai nakli, yaitu berita Al-Quran dan hadis. Di antaranya sifat sama basor dan nanti satu lagi sifat kalam. Maka dalilnya dalil syar'i. Kenapa? Tiga sifat ini sama basor dan kalam ini bukan sifat yang berhubungan dengan taksir, bukan sifat yang berhubungan dengan menciptakan sesuatu, hingga tidak didalil dengan wujudnya alam. Tapi kalau dalil kudrat, sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, ini sifat yang berkaitan sama penciptaan sesuatu. Hingga dalilnya apa? Dalilnya ya tercipta sesuatu lebih kuat daripada dalil berita. Kamu udah kasih tahu sama orang, saya ini bisa bikin loh, saya ini punya kehendak loh, saya ini tahu loh. Orangnya ngomong itu tidak lebih jelas dari orangnya bikin sesuatu. Ketika dia bikin, nggak usah ngomong ente. Oh, yang ngomong mesti pinter yang bikin ini. Yang pinter yang bikin mesti mampu ini. Yang bikin pasti hidup ini. Nggak usah pakai ngomong, lebih jelas dibuktikan dengan terciptanya alam semesta. Jadi kita bedakan dua dalil. Dalil syar'i untuk mendalili sifat sama basor dan kalam. Adapun dalil akli untuk mendalili sifat yang berkaitan sama penciptaan alam, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat. Dalilnya qaulu ta'ala laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Ini ada ayat yang lain. Di sini pakainya dalil innallaha sami'ul basir. Dalam ayat yang lain dikatakan laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Ayatnya diawali dengan kalimat tanzih, kalimat mensucikan Allah. Laisa kamislihi syai'un. Disucikan dulu Allah dari adanya keserupaan, adanya penjisiman. Baru Allah menyebutkan dan dia melihat dan mendengar. Tandanya apa? Melihat dan mendengarnya Allah tidak bisa dihubungkan dengan keadaan makhluk. Jadi nggak bisa kita ngomong Allah itu melihat pakai mata, tapi matanya nggak sama dengan mata kita, nggak bisa. Allah itu mendengarnya pakai telinga, tapi telinganya nggak sama dengan telinga kita. Atau Allah itu kalau ngomong bersuara, tapi suaranya nggak sama dengan suara kita. Allah itu kalau ngomong ya cok nulis, tapi tulisannya nggak sama dengan tulisan kita. Yang demikian sudah tidak bisa lagi disifatkan kepada Allah. Kenapa? Karena ayatnya diawali dengan tanzih laisa kamislihi syai'un. Beda kalau ayatnya dibalik. Wa huwa sami'ul basir laisa kamislihi syai'un. Allah itu melihat dan mendengar dan tidak ada yang serupa dengan dia. Nah, boleh begitu ngartinya. Oh, Allah itu melihat pakai mata, tapi matanya nggak sama dengan. Boleh ngartiin begitu. Kalau ayatnya innallaha wa huwa samiul basir laisa kamislihi, boleh. Tapi ayatnya nggak begitu. Ayatnya mentanzihkan dulu, berarti sudah bersih, nggak ada kemiripan, nggak ada keserupaan, nggak ada. Hingga di pikiran kita nggak terbayang lagi kayak apa ya melihatnya Allah, nggak ada. Makanya kita dengan cara demikian kita mengimani Allah dengan keimanan yang bersih,
dengan keimanan yang tidak dicampuri dengan kekotoran. Kalau nggak begini imannya bagaimana? Ya nyerempet kotor. Paling nggak ini mesti bayangin, pokoknya pakai mata tapi matanya nggak tahu saya kayak apalah. Allah itu pokoknya kalau ngomong pakai suara tapi suaranya saya nggak tahu lah kayak apalah. Nah, ini nggak bisa diterima pendapat yang seperti ini, pemikirannya seperti ini, karena bertentangan dengan ayat yang disampaikan, ayat yang ditunjukkan oleh Allah dengan diawali perkataan tanzih, perkataan mensucikan Allah. Terus wa'lam, maka ketahuilah anna ta'alluqa sam'i wal basar binisbati lil hawadis ta'alluqu suluhiyun qadimun. Adapun ta'alluq, ini bicara kerjanya sama dan basar. Kita sudah bicara kerjanya kudrat, kerjanya iradat, kerjanya ilmu. Hayat nggak punya kerja. Terus bicara kerjanya sama dan basar. Apa kerjanya sama dan basar? Kerjanya sama basar kalau dinisbatkan kepada hawadis, artinya yang dilihat itu hawadis, maka kerjanya ada dua. Yang pertama namanya suluhil qadim qabla wujudiha, sebelum wujudnya hawadis. Wa ba'da wujudiha, dan setelah wujudnya hawadis, ta'aluknya tanzizil hadis, nyata dilihat. Sebelum wujudnya hawadis, ta'aluknya siap melihat, bukan nyata melihat. Kemudian seperti contohnya perkara-perkara yang belum diwujudkan. Kayak apa? Yang besok, yang lusa, kiamat. Perkara yang akan diciptakan. Allah melihat enggak? Kalau dinisbatkan kepada itu, kepada hawadis yang akan diciptakan, maka ta'aluknya namanya suluhil qadim. Allah melihat enggak? Melihat. Dengan apa? Dengan suluhil qadim. Artinya dikatakan melihat, maknanya Allah siap melihat, bukan nyata melihat. Kenapa? Lalu barangnya aja belum wujud. Berarti ada yang Allah enggak lihat. Kalau barangnya nggak ada, yang mau dilihat apanya? Kalau barangnya ada, Allah nggak melihat, maka itu kurang penglihatannya. Ini barangnya ada nggak? Yang besok itu wujud atau belum wujud? Yang besok itu wujud belum? Yang lusa. Nah kalau belum wujud, yang mau dilihat apanya? Begitu loh. Jangan terus, masa sih Allah nggak lihat? Lah kalau barangnya ada, Allah nggak lihat, mustahil. Berarti ada kecacatan dalam sifat melihatnya, sifat mendengarnya. Nah kalau barangnya belum ada, kalau barangnya belum ada, yang nggak dilihat, berarti kurang melihat. Ya bukan kurang, memang barangnya belum ada yang mau dilihat. Tapi setelah hawadisnya nongol seperti kita sekarang ini, maka tanzizil wujud. Allah nyata melihat. Semua yang sekarang ada itu nyata dilihat oleh Allah. Nggak ada yang samar pada penglihatannya Allah.
nggak ada yang terlewat dari penglihatannya Allah. Ini dinisbatkan kepada hawadis yang belum muncul, ta'aluknya apa? Suluhil qadim, artinya Allah siap melihat. Kalau ta'aluknya pada hawadis yang sudah muncul, maka ta'aluknya tanzizil hudus, tanzizil hadis. Ai annaha, sungguhnya hawadis itu ba'da wujudiha, setelah hawadis itu wujud, munkashifatun lahu ta'ala, maka mereka itu dita'aluki oleh sama dan basornya Allah. Jadi setelah hawadisnya nongol, diibroskan nongol, maka itu suluhil qadi apa? Tanzizil hudus. Ziyadatan alal inkisyafi bil ilmi, maka menjadi ta'aluk yang berbeda dengan ta'aluknya ilmu. Artinya di ilmunya Allah mengetahui wujudnya sesuatu itu, tapi penglihatannya Allah juga melihat wujud itu. Pendengarannya Allah juga mendengar wujud itu. Berarti ada ta'aluknya ilmu yang menta'aluki si wujud itu, juga ada ta'aluk sama basor yang menta'aluki si wujud. Kayak contohnya tentang kamu mengetahui Monas. Ya, orang Jawa itu tahu berita kalau di Jakarta ada yang namanya Monas. Tahu, oh di atasnya ada emas tinggi. Tapi beda dengan pengetahuannya orang Jakarta. Orang Jakarta sudah tahu Monas dan melihat Monas. Lebih jelas mana? Tahu dan lihat. Makanya melihat itu bagian dari sifat yang kerjanya berbeda dengan sifat kerjanya ilmu. Maka dikatakan ziyadatan, perkara lain dari ta'aluknya ilmu. Jangan dikatakan tambah. Oh, sama basor itu nambahin jelasnya. Enggak, ilmunya jelas. Ilmunya Allah itu enggak ada pergeseran, enggak ada perubahan. Apa yang di ilmu jelas tentang sesuatu. Lah sama basor ngapain lagi? Oh, punya ta'aluk berbeda lagi. Ini jadi sifat kesempurnaan. Adanya ilmu ditambahin lagi adanya sifat sama basor, bukan untuk nambahin jelasnya, tapi sifat lain yang kerjanya berbeda dengan sifat ilmu. Jadi jangan dikatakan, wah adanya sama basor tambah jelas, ya enggak tambah jelas, kayak tadinya belum jelas. Kita katakan itu sebagai sifat yang lain yang kerjanya berbeda dengan kerjanya sifat ilmu. Falihuma, maka bagi sama basor ta'alluqani, punya dua macam ta'alluq, yaitu tanzizil hadis dan suluhil qadim, ketika itu dinisbatkan kepada hawadis, kepada makhluk. Wa amma binisbati lahu ta'ala wa sifatihi, dan adapun sama basor itu ta'aluk pada zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah, maka fata'alluqu tanziziyun qadimun, maka ta'aluknya itu ta'aluk tanzizil qadim. Allah nyata melihat zatnya sendiri, melihat sifatnya sendiri, tanpa awal dan tanpa akhir. Allah melihat pada dirinya sendiri, Allah mendengar pada dirinya sendiri, zatnya dilihat, sifatnya dilihat, sampai Allah itu melihat penglihatannya sendiri. Bisa ente?
Bisa? Allah mendengar pendengarannya sendiri. Karena yang namanya sama basor itu melihat perkara yang ada. Samanya Allah ada enggak? Ada. Basornya Allah ada. Berarti basornya dilihat dengan basornya, begitu loh. Hah? Allah melihat basornya sendiri dan Allah melihat samanya sendiri. Allah mendengar basornya dan Allah mendengar samanya sendiri. Ini menunjukkan tidak ada satupun perkara yang wujud pada dirinya yang nggak dilihat, gitu loh. Nah, kalau kita kan melihatnya terbatas, boro-boro yang jauh-jauh, yang deket sama kita aja kita kadang nggak lihat. Nah, kita nggak lihat penglihatan kita. Coba yang paling deket sama kita yang kita nggak lihat apa? Lihat nggak? Hah? Nggak lihat. Apa yang lebih dekat? Hah? Hah? Itu penglihatannya sendiri. Hah? Hidup. Bulu mata. Pernah Anda lihat? Padahal deket banget sama ente nggak pernah lihat bulu mata ini. Apalagi melihat yang matanya, yang deket aja nggak lihat. Ente kalau lihat harus yang rada jauh, deket banget malah nggak lihat. Ini menunjukkan penglihatan kita terbatas. Lah Allah melihat semua sifatnya sendiri tanpa terbatas. Semua sifatnya dilihat, zatnya dilihat. Sampai kepada Allah melihat penglihatannya sendiri. Allah mendengar pendengarannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa mendengarnya Allah itu tidak terbatas. Seluruh perkara yang ada semuanya dilihat. Maka dimasukkan ta'aluk suluhi itu punya makna Allah pada tanzizil qadimnya itu melihat dirinya sendiri. Dan Allah itu melihatnya nggak terbatas, lihat dirinya sendiri dan lihat wujud yang lain tanpa bergantian. Kalau kita kan nggak bisa kan. Kalau saya mau lihat diri saya meninggalkan melihat kamu. Kalau saya lagi lihat kamu, saya nggak lihat diri saya. Allah nggak begitu. Allah melihat dirinya, melihat zatnya, melihat sifatnya, dan Allah melihat makhluknya. Lah kalau makhluknya belum wujud gimana? Ya berarti Allah siap melihat makhluknya, begitu loh. Melihat dirinya dan siap melihat makhluknya. Nah begitu makhluknya muncul, nyata dilihat semua. Dirinya dilihat dan makhluknya dilihat. Nisbatnya melihat makhluk namanya tanzizil hudud. Nisbatnya melihat dirinya namanya tanzizil qadim. Kalau yang makhluk belum wujud namanya suluhil qadim. Anna dzatahu ta'ala wa sifatahu munkasyifatun lahu ta'ala azalan tidak berawal bisam'ihi wa basarihi. Allah melihat semua sifatnya, semua zatnya dengan sifat sama basornya azalan tidak berawal. Fayasma'u ta'ala dzatahu wa jami' sifatahu. Allah melihat kepada zatnya dan semua sifat-sifatnya al-wujudiyah, yang sifat-sifat wujudiyah. Tetap yang dilihat sifat wujudiyah, bukan sifat yang bukan wujudiyah. Yang namanya sesuatu ada berapa? Wujud, terus Adam, terus bukan wujud, bukan Adam. Lah, yang Adam yang enggak dilihat, yang bukan wujud, bukan Adam juga tidak dilihat. Yang dilihat apa? Sifat yang wujudi. Lah, sifat yang wujudi yang ada pada zatnya Allah yang mana? Ya seperti kudrat, iradat,
ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu semua sifat apa namanya? Sifat wujudi atau sifat ma'ani. Min kudratin wa sam'in wa ghairihima, seperti sifat kudrat dan sifat sama. Nanti artinya Allah melihat kudratnya sendiri dan Allah melihat samanya sendiri. Allah mendengar kudratnya dan Allah mendengar samanya sendiri. Wala na'rifu, dan kita nggak tahu kaifiyati ta'alluqi, bagaimana caranya, bagaimana Allah itu menta'alluqi sifat-sifatnya, bagaimana Allah itu melihat. Itu bukan urusan kita. Kita nggak diperintah tahu caranya Allah melihat. Kenapa? Allah melihat nggak pakai cara. Oh, nggak pakai cara kenapa? Lalu nggak pakai alat. Kalau melihat pakai alat, maka butuh cara. Allah melihat nggak pakai alat, sehingga nggak butuh cara yang bagaimana, tengok, atau ketip, itu cara namanya. Nah, Allah nggak demikian melihatnya. Jadi jangan sampai kita memahami seperti pahamnya orang-orang yang tidak bersih di dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang nanti pada hari kiamat Allah tidak akan melihat orang-orang yang kafir. Melengos berarti gitu. Bisa Allah melengos? Hah? Ada barang wujud Allah nggak mau lihat, bisa? Mustahil, begitu loh. Mau melihatnya Allah itu nggak tengok, nggak pakai cara apa yang wujud terlihat. Nggak bisa. Yang ini saya nggak mau lihat, ya nggak bisa. Emangnya kita yang lihatnya tertentu, maka saya bisa milih. Mau lihat kamu, mau lihat yang lain, saya bisa milih. Lah Allah nggak bisa milih. Apa yang ada semuanya terlihat. Orang kafir ya terlihat. Di akhirat nanti bagaimana? Ya mesti terlihat. Nggak mungkin nggak terlihat. Nah itu kalimatnya bagaimana? Kok ada bunyinya Allah tidak akan melihat. Maknanya tidak akan melihat dengan pandangan kasih sayang. Begitu dong. Nah, ini orang Wahabi, orang Mu'tazilah nggak bisa ngertiin seperti ini. Ketika dia mengatakan lihat ayat itu Allah tidak akan melihat, betul-betul Allah tidak. Bagaimana Allah nggak melihat? Berarti ente menyamakan Allah dengan kita kalau begitu. Artinya Allah setengah lihat, kadang lihat, kadang nggak lihat, bagaimana begitu? Ini nggak bersih gitu loh keimanannya. Kita harus mengimani secara bersih kepada Allah. Bahwa Allah itu pasti melihat. Loh itu kan kafir, Allah ngomong nggak mau lihat. Nggak mungkin, Allah itu nggak bisa melengos, nggak bisa. Allah nggak bisa terus merem, nggak bisa. Wajib Allah melihat pada segala sesuatu. Kalau ada ayat yang bunyinya seperti itu, hadis yang bunyinya seperti itu, maka kita harus mentakwil bahwa Allah itu melihat dengan dua penglihatan. Apa? Melihat dengan pandangan kasih sayang, melihat dengan pandangan kebencian, namanya bil ghadab, bahasa syar'inya begitu. Nah, kita sering doa apa itu? Doa qasidahnya apa? Alayallahu binadhrah minal aini rahimah tudawi kullama bi min amradin sakimah. Alayallahu binadhrah, ya Allah pandanglah kami bi ainir rahimah, dengan pandangan kasih sayang. Ini kalimatnya dengan mata kasih sayang. Mata itu bukan mata begini, maknanya penglihatan. Kalau diartikan oleh orang-orang mujassim, oleh orang-orang mutasyabbih, maka ya mata. Yang satu ngomong matanya kayak mata kita, yang satu ngomongnya matanya nggak kayak mata kita. Kalau kita gimana? Allah nggak butuh mata gitu. Tanzih itu namanya. Kalau mereka satu mengatakan pakai mata dan matanya kayak mata kita, yang satu
pakai mata, tapi matanya nggak sama kayak mata kita, gitu loh. Nah kita, Allah melihat nggak butuh mata, itu tanzih namanya, gitu loh. Jadi nggak pakai cara bagaimana Allah melihat. Kalau nggak pakai mata, ya berarti nggak ada yang nggak dilihat oleh Allah. Semuanya dilihat oleh Allah, walaupun orang kafir, orang mukmin, siapa saja, asal ada pasti dilihat, gitu loh. Nggak ada yang nggak terlihat. Kayak gambarannya apa? Sinar. Asal kamu nyalain sinar, apa yang ada tersorot, gitu loh maksudnya, tersinari. Ini gambarannya. Jadi nggak ada yang kelewat, maksudnya asal dia itu ada di situ, ya kena sinarnya, gitu loh. Nggak ada yang kelewat dari sinar itu digambarkan melihat itu begitu. Semua yang ada tersorot, begitu loh. Kalau kamu kok bawa senter, terus nyorot malingnya nggak ada, kesorot nggak? Wah nggak ada nih. Oh itu nggak adanya kesorot nih. Kok nggak adanya kesorot, gimana sih? Nggak ada, nggak bisa kesorot dong. Nggak adanya diketahui, gitu loh. Oh nggak ada. Pengetahuannya tahu di situ nggak ada malingnya. Yang tersorot apa? Yang tersorot ya tembok, ya sendal, ya yang lain selain maling, gitu loh. Bukan nggak adanya maling tersorot. Lah gimana nyorotnya? Wong nggak ada kok disorot. Lah itu ketemu nggak adanya. Nggak ada itu bukan ditemu pakai mata, tapi di ilmu, begitu loh. Saya tahu di situ nggak ada gelas, di situ nggak ada piring. Saya tahu, bukan saya lihat. Itu dong yang saya lihat. Ya yang ada apa di situ, itu yang dilihat. Kalau yang nggak ada, diketahui. Gitu mestinya. Jangan, Allah yang ada ya lihat, yang nggak ada, lah bagaimana? Mau nggak ada kok dilihat. Ini kadang maksain. Sama kayak Allah itu bisa bikin apa saja. Kalau kita katakan ada yang Allah nggak bisa bikin, masa Allah nggak bisa bikin? Lemah dong kalau begitu. Nah ini namanya kebablasan, nggak ngerti kerjanya kudrat, nggak ngerti kerjanya sama basor. Maka penting bicara ta'aluk, biar kamu nggak kebablasan mengenal kerjanya sifat Allah. Jangan katakan Allah mampu segalanya, tidak ada yang mustahil bagi Allah, segalanya bisa diciptakan, tidak ada yang tidak mungkin. Ini kebablasan yang begini. Nanti ketika disandarkan pada perkara-perkara yang mustahil, dikatakan itu juga bisa dibikin oleh Allah, asal Allah mau aja, kan repot ini. Jadi jangan sampai kita mengenali sifat Allah, tapi tidak mengenali apa yang menjadi kerjanya sifat, apa yang dita'aluki oleh sifat sama dan basor. Jadi sifat Allah yang ada pada dirinya Allah, yang wujud dia, semua dilihat. Yang nggak dilihat sifat apa? Yang nggak dilihat sifat apa? Sifat wujud, qidam, baqo, mukhalafah, qiyamu binafsi, wahdah. Ini nggak dilihat. Terus sami'an, apa? Qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron. Ini nggak dilihat. Kenapa? Karena sifat itu bukan sifat wujudi, tapi sifat sabitat. Hanya difahami, hanya bisa dimengerti, bukan untuk dilihat. Allah mengerti, Allah tahu dirinya qidam, dirinya baqo, dirinya mukhalafah, dirinya wahdaniyah, Allah tahu, begitu loh. Allah tahu dirinya qadiron, dirinya muridan, tapi bukan dilihat. Yang dilihat mana? Ya kudratnya, iradatnya, sama basor sampai kalam dari sifat-sifat wujudiyah. Dan semua sifat kamalah yang ada pada Allah semua dilihat, asal itu derajatnya sifat wujudi, bukan sifat adami atau bukan sifat sabitat yang hanya subutiyah saja, yang hanya bisa dimengerti saja. Kalau pada kita itu fidzihn.
Begitupun pada kita. Kalau pada kita apa yang dilihat oleh Allah? Ya yang wujud-wujud. Yang enggak wujud, ya enggak dilihat. Wala nadri kafir ta'alluq wa ma ta'alluqu sam'u basar bi ta'alluqati bi kulli maujud. Maka sama basar itu ta'alluqnya kepada tiap-tiap yang maujud, yang ada, wahwa ra'yi Sanusi. Ini pendapatnya Imam As-Sanusi. Waman tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya, wahuwal marjuh, dan ini pendapat yang diunggulkan gitu loh. Jadi yang paling unggul pendapat ini yang mengatakan Allah itu melihat segala sesuatu yang ada gitu loh. Yang ada pada wujud kita yang dilihat apa? Ya yang wujudi. Kalau gerak saya dilihat enggak? Allah lihat gerak saya enggak? Saya mau lari nih, Allah enggak lihat nih gitu. Lari, gerak itu dilihat enggak? Ya enggak. Yang dilihat elunya, begitu, bukan larinya. Begitu. Lari itu dipahami, pindah dari sini ke sini, pindah. Itu dipahami. Yang dilihat apa? Orangnya, wujudnya. Kalau inilah yang kamu lihat apanya? Ya kotaknya. Orang paham itu geraknya, Beb. Mana geraknya? Gerak itu yang mana? Hah? Yang ada ini kotak, nggak ada gerak, nggak ada. Gerak itu sifat yang difahami, bukan dilihat. Begitu loh. Jadi orang tertipu, dianggap gerak itu dilihat, bukan dilihat. Diam juga nggak kelihatan. Coba ini meja ini diam. Diam warnanya apa coba? Diam bentuknya apa coba? Yang bisa dilihat warna dan bentuk. Lah diam bukan warna, bukan bentuk. Bisa diapain? Dimengerti, diilmu. Jadi kita berilmu. Mejanya kita lihat, diamnya kita mengerti, gitu loh. Kipasnya kita lihat, geraknya kita mengerti, gitu loh. Ini yang harus dimengerti begitu, jangan sampai kita salah menta'aluki. Jadi kira nanti semuanya dilihat. Seperti apa? Agama. Kamu beragama Islam, ada orang pakai baju semua seragam Islam, Kristen, Buddha, Katolik, FPI, NU, Muhammadiyah. Coba kalau itu seragam pakaian, kamu tahu nggak yang mana Kristen, yang mana Islam, yang mana? Hah? Tahu nggak? Seragamnya sama semua. Ya nggak tahu. Kenapa? Karena agama bukan bisa dilihat. Agama itu ibaroh, hanya dipahami saja. Bukan, oh ini agama Islam begini warnanya, Kristen begini, nggak ada warnanya. Agama warnanya apa? Kayak Jakarta, Indonesia, ini mana barangnya? Yang dilihat apa? Tanah, ini tanah. Mana Jakartanya? Itu difahami. Jadi pisahkan mana yang bisa dilihat, mana yang derajatnya hanya difahami. Enggak semua perkara bisa dilihat. Beda kalau kayak apa? Manis. Nah, dilihat nggak? Manis dilihat nggak? Ada nggak manis? Dan manis itu bisa diidrok, bisa ditemu pakai lidah, berarti dia ada, begitu loh. Suara ada nggak? Ada, bisa kamu temu pakai telinga. Semua alat indera kita itu untuk nemu barang ada. Enggak? Manisnya kambing enggak? Oh lain, karena nggak bisa dijilat itu. Coba kamu jilat rasanya apa kamu itu? Hoak ini. Hoak ini. Kayak panas, dingin, itu bisa dilihat. Tapi bukan kita yang lihat. Kalau penglihatan kita hanya bisa melihat warna dan bentuk.
Nah, itu manis kok nggak berwarna, dilihat nggak? Kalau yang melihat Allah yang ngelihat. Kenapa? Karena manis itu barangnya wujudi, barangnya barang yang ada. Panas dingin juga ada. Kalau kita bisa lihat panas, alatnya bukan mata. Alatnya apa? Sikut. Ya tempelannya sikut kamu kan panas juga, emang harus tangan. Pakai sikut aja kan. Alatnya pakai rasa, maksudnya bisa merasakan. Itu alat kita melihat. Kita dipisah-pisah, ada yang suara, melihat, mendengar. Maka kalau pada Allah, semua yang diidrok oleh hissi ini, oleh panca indera, semuanya dilihat oleh Allah. Yang ada pada wujudnya kita juga sama, hanya yang zatnya dan sifat wujudinya saja yang dilihat. Yang bukan sifat wujudi ya sama-sama nggak dilihat, karena derajatnya bukan derajat maujud. Ini pendapat Imam As-Sanusi. Wakil ada pendapat lain, inna sam'a yata'allaqu illa bil aswat. Sungguhnya pendengaran itu tidak ta'alluq kecuali hanya pada suara. Wal basaru la yata'allaqu illa bil mubsirat, kecuali ta'alluqnya pada perkara yang bisa dilihat. Ini yang mengatakan Imam Sa'ad. Tapi maksudnya sama. Itu begini, Allah itu mendengarnya yang suara, namanya masmu'at. Masmu'at itu yang bisa didengar. Iya, maksudnya masmu'at itu semua yang bisa didengar. Suara, kalau dita'alluqkan hanya pada suara, maka berarti membatasi. Pendengaran hanya pada suara, penglihatan hanya pada bentuk atau warna atau ini pendapatnya Imam Sa'ad. Ma'khudun min ibarati Sa'ad wa nasuha sam'uhu ta'ala yata'allaqu bil masmu'at wa yubsiru yata'allaqu bil mubsirat wa ukhra ba'duhum kil ihtimalaina faqala yahtamilu anal murad masmu'at wal mubsirat binisbati lahu ta'ala wa huma kullu mawjud. Maksudnya sama gitu loh, cuman dinamainnya namanya mubsirat dan masmu'at. Semua yang didengar namanya masmu'at, semua yang dilihat namanya mubsirat, gitu loh. Lah, yang masmu'at ini apa? Yang bisa didengar, ya baik yang wujud ataupun suara, gitu loh. Sama, apapun yang wujud itu ketika dinisbatkan kepada sama namanya masmu'at, gitu loh. Semua wujud ketika dinisbatkan kepada basor namanya mubsirat, sama. Jadi yang satu mengatakan Allah mendengar semua yang ada, Allah melihat semua yang ada. Bahasanya Imam Sa'ad dibalik, Allah mendengar semua masmu'at, gitu loh. Allah melihat semua mubsirat, sama wujud semua. Yang mubsirat ya kullu wujud, yang masmu'at ya kullu wujud. Ini namanya imam. Kalau sama bukan imam, namanya makmum.
Kalau imam punya pendapat sendiri, nggak mau sama walaupun bahasanya ke situ-situ juga gitu loh. Tapi kan punya bahasa. Saya pakainya bahasa begini gitu kan. Fasami'allahu ta'ala, fasama'allahu ta'ala, dan pendengaran Allah itu laisa biudunin, tidak dengan telinga, wala simaghin, dan juga tidak dengan gendang telinga. Wa basaruhu, dan penglihatannya Allah laisa bihadaqatin, tidak dengan bola mata, wala ajfanin, dan tidak dengan retina gitu loh. Pakai bola mata yang enggak, pakai retina juga enggak. Arti bola mata itu kerjanya harus pakai retina. Retina itu apa? Yang kerjanya maju mundur itu loh. Matanya ini nih. Retinanya mana? Yang maju mundur itu. Kalau ente lihat HP itu ada yang maju mundur. Kalau dia maju berarti mau cari apa? Fokus atau mundur. Kamu dari tempat terang ke tempat gelap, itu mata kamu langsung maju. Tempat gelap kamu keluar, mata kamu mundur langsung. Itu namanya retina. Kerjanya mencari fokus gitu loh. Kalau yang belok kelihatan tuh. Kalau yang sipit-sipit nggak kelihatan. Nah, kerja yang pakai mata bagaimana? Terbatas. Hanya bisa lihat ke depan, hanya bisa lihat apa dalam bentuk, kalau deket besar, kalau tambah jauh tambah deket, tambah gede nempel malah nggak kelihatan gitu loh. Pendengaran begitu, kerjanya pakai gendang telinga. Ketika telinga kamu itu ada getaran, maka dia mendengar. Walaupun kamu teriak-teriak, kalau di sini nggak ada getaran, maka nggak akan mendengar. Maka ente budek, gua udah ketok-ketok rumah lu, assalamualaikum, gua nggak denger, main HP, gua serius. Ya bener, gimana mau denger? Oke, saya lagi, gimana mau denger? Artinya penglihatan yang dengan mata, pendengaran yang pakai telinga, itu kedua-duanya terbatas. Tidak mungkin itu menjadi penglihatan Allah dan pendengaran Allah. Jangan katakan, wow, kalau Allah kan matanya nggak sama mata kita. Ini nggak boleh. Oh, Allah telinganya nggak sama dengan telinga, nggak boleh ngomong itu, nggak boleh. Maka kamu sama saja menyamakan atau menyerupakan. Saya punya kaki. Saya punya kaki. Ini tripod ini juga punya kaki, ya. Kakinya 3, lebih banyak dari kaki saya. Tapi kan nggak sama. Beda kan kakinya, tapi kan sama-sama kaki. Lah itu yang nggak boleh, itu sama-samanya itu loh. Namanya tasbih. Namanya menyerupakan. Kalau kata Imam Razi apa? Laisa kamisli. Laisa kamisli. Tidak ada yang sepertinya. Yang sepertinya aja nggak ada, gitu loh maksudnya. Kok apalagi yang kayak dia? Tahu nggak ini? Jadi jangan kamu pikir yang kayak dia, jangan, yang mirip sama dia saja nggak ada, gitu loh maksudnya loh. Apalagi sama. Laisa tidak ada, ka seperti, misil seperti, tidak ada yang sepertinya. Coba lihat. Sepertinya aja nggak ada. Kata Imam Razi, itu nanti sampai la nihayah. Yang sepertinya nggak ada, yang seperti nggak ada, yang seperti sampai nggak terpikir sama sekali, sudah nggak ada yang sedikit pun bisa menunjukkan pada sifatnya Allah. Oh begini loh sifat Allah, nggak ada. Maka kita mengenali sifat Allah semua dari arah
negatifnya, bukan dari arah positifnya. Yang begini loh sifat Allah, oh enggak. Kita pakainya yang negatifnya, yang enggak begini, gitu loh semuanya. Karena nanti semua sifat yang kita pelajari ini itu mahjubun anil akli, kita enggak melihat hakikatnya seperti apa. Karena untuk menemukannya kita mengambil dari arah menegatifkannya atau dari arah menafikannya. Kalau Allah begini mustahil, kalau begini mustahil, kalau begini mustahil. Hingga kita nggak sampai menyerupakan atau menyamakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Jadi kembali ke ayat tadi, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang sepertinya saja nggak ada. Kalau kamu kan ada, Ijal ini kayak Rano Karno, cuman titiknya lain gitu loh. Kan ada miripnya maksudnya. Oh ada juga yang kayak Ijal, oh ada juga yang kayak ini. Ini ada yang mirip itu ada gitu loh. Walaupun itu nggak sama yang, tapi kemiripannya ini Allah nggak ada. Dikatakan, maka menunjukkan ayat itu sebagai ayat tanzih, ayat yang mensucikan Allah dari adanya persamaan dan keserupaan. Kalau yang kuat bagaimana i'tiqadnya? Siapa yang mengiktikadkan Allah itu serupa, memaknai sifat Allah sama dengan keadaan sifatnya makhluk, kata ulama kafirun bil ijma', hukumnya kafir dengan ijma'nya ulama. Tapi kalau mengatakan, oh saya nggak ngerti maknanya, saya nggak menggambarkan bagaimana, artinya Allah itu punya tangan, tangannya saya nggak ngerti kayak apa, Allah itu di atasnya kayak apa, ini kata sebagiannya, ini masih belum kafir gitu loh. Tapi kalau sudah mengatakan, ya sama kayak saya duduk begini, itu resmi kafir menurut ijma'nya ulama. Nah, ini kita perlu hati-hati di dalam mensifati Allah. Jadi kalau enggak belajar sifat ini bagaimana Bib? Ya lebih bahaya. Wong ente belajar saja kadang enggak bisa mensifati dengan benar, apalagi enggak belajar. Nanti akan mensifati Allah dengan sembarangan sifat akhirnya. Allah boleh begini, Allah boleh bikin yang mustahil, Allah boleh bikin anak, boleh bikin istri. Ini mencacati derajat kesuciannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kalau kamu cacati begitu, Allah bukannya terus hilang sucinya, bukan. Kamu yang kenalnya Allah jadinya nggak bersih, begitu loh. Allahnya nggak kesenggol-senggol, mau kamu ngomong Tuhan nggak ada sekalian, nggak ada urusan. Artinya begini, kalau kata orang patah itu, orang buta yang mengatakan matahari itu nggak terang, nggak ngaruh sama kita yang lihat matahari. Kata orang buta, matahari nggak terang ini, nah bodoh amat lo nggak lihat matahari, yang gua lihat. Jadi nggak ngaruh orang mau ngomong apa, tetap keadaannya sesuai dengan apa yang ada. Ya, wajib mengenali semua ini agar apa yang kita imani menjadi tanzih. Jadi Allah tidak melihat pakai mata dan tidak mendengar pakai telinga. Ini jelas ini. Kalau dia ngomong Allah itu melihatnya pakai mata dan matanya kayak mata kita. Ada Allah melihat pakai mata, tapi matanya nggak sama kayak mata kita. Kita katakan Allah melihat tidak pakai mata, Allah mendengar tidak pakai telinga, makanya nggak pakai alat. Tanazahu ta'ala andalika, maka Allah maha suci dari yang demikian. Artinya maha suci dari mempunyai sifat-sifat yang seperti sifatnya makhluk. Maha suci Allah dari semua tuduhan-tuduhan itu, dan Allah maha tinggi dan Allah maha agung dari dipersamakan dengan makhluk. Gak mungkin zat yang maha agung itu bisa dipersamakan dengan keadaan makhluk yang diciptakan. Ini sebatas ini
Hari ini kita dibawa oleh musonef untuk mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita kenal sifat sama dan basor beserta ta'alluqnya. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita iman kepada Allah dengan keimanan yang bersih, keimanan yang tanzih, keimanan yang tidak terkotori dengan kebodohan. Allah jadikan iman yang bersih ini mudah-mudahan kita bawa sampai hari kematian kita, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul dengan para nabi, para salihin, para siddiqin, para syuhada, yang mudah-mudahan kita selamat di dunia sampai di akhirat bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrabna على الأعضاء إسرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل عوبة واغفر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وزائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada pertanyaan?